Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggita Nadia Saraswati, absen 4, kelas 12 MIPA 5 akan mempresentasikan tentang dampak kebijakan politik di masa Orde Baru. Pendekatan keamanan dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri, atau bisa disebut juga dengan swasembada beras. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Namun, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Pemerintahan sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk kehidupan politik. Dampak positif yang pertama dari kebijakan politik yaitu pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Yang kedua adalah situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik. Dan yang terakhir, dilakukan fusi partai. Fusi partai tersebut ada 3, yaitu Partai Persatuan, yang kedua Golongan Karya, dan yang ketiga PDI. Lalu dampak negatifnya, yang pertama itu adalah gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis. Yang ketiga, kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. Nah, kalau dampak ekonominya itu apa saja sih dalam masa Orde Baru? Nah, yang pertama, dampak positif dari kebijakan ekonomi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, swasembada beras. Yang ketiga, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Yang keempat, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Untuk dampak negatif kebijakan ekonomi masa Orde Baru, yang pertama itu ada perbedaan ekonomi dalam masyarakat terasa semakin tajam. Yang kedua, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN atau bisa disebut juga dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan. Nah, kesimpulannya adalah masa pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung cukup lama telah memberikan beberapa kemajuan bagi bangsa Indonesia, seperti terjaganya keamanan dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat. Gerakan radikal hampir tidak ada dan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan yang diakui oleh dunia internasional. Selain dampak positif tersebut, ternyata juga membawa dampak negatif, seperti tidak berjalannya demokrasi dan cenderung terjadi ketimpangan ekonomi yang tajam antar masyarakat. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.